Halo semua, apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manfaat besar dari kata terima kasih. Walaupun terdengar simple banget, akan tetapi kalau kita sadari, manfaatnya akan luar biasa untuk diri kita dan untuk orang lain. Kalian percaya nggak sih, dengan satu kata simple yaitu terima kasih, hidup kalian akan jauh lebih bahagia? Sudah banyak penelitian yang membuktikan hal ini. Aku kasih satu contoh ya, sesuai analisa dan pengalaman aku. Aku punya dua teman tongkrongan. Sebut saja namanya Nono dan Yesa. Mereka berdua sama-sama kerja di sebuah hotel. Nono menjabat sebagai asisten front office manager, sedangkan Yesa bekerja sebagai resepsionis di hotel yang sama dengan Nono. Secara jabatan, Nono adalah atasan si Yesa. Akan tetapi, di luar mereka tetap satu teman tongkrongan. Setiap kali kita nongkrong, si Nono selalu minta untuk didampingi dengan alkohol. Alasannya, si Nono lagi banyak pikiran, agar lebih rileks katanya. Akan tetapi, aku dan Yesa lebih suka sambil ngopi. Tapi yang namanya teman, aku dan Yesa ikutin apa kata Nono sambil ingin tahu dia lagi kenapa. Ketika wajah si Nono sudah sedikit memerah gara-gara si alkohol, aku tanya si Nono, "Kamu kenapa? Ada masalah kerjaan?" Nono menjawab, "Nggak ada. Di tempat kerja mana-mana aja," katanya. "Terus kenapa?" Aku tanya lagi. "Aku ngerasa nggak bahagia aja," kata si Nono. Lalu aku mulai berpikir, setahu aku, Nono dari segi keuangan dia pasti nggak ada masalah. Gaji di tempat kerja sebagai seorang asisten manajer di sebuah hotel bintang 5, kalau untuk hidup pasti sudah lebih dari cukup. Belum lagi si Nono punya beberapa bisnis franchise makanan, yang mana semuanya lancar-lancar dan makin berkembang. Dan dari segi keluarga kayaknya nggak ada masalah juga, karena aku kenal sama keluarganya. Lalu aku tanya si Nono lagi, "Kamu gak bahagia kenapa?" Nono menjawab, "Aku belum bisa naik jabatan menjadi front office manager. Berat badanku juga masih 70 kg, yang seharusnya sudah 72 kg bulan ini. Berarti masa ototku belum naik." Ketika mendengar itu, aku dan Yesa sedikit tersenyum hampir ketawa. Karena kita tahu kalau gaji asisten manajer dan si manajernya nggak jauh beda. Sedangkan kalau masalah uang, kan tinggal tambah jumlah franchise yang ia punya. Otomatis earning sebulan bakal nambah juga. Kalau kita analisa, si Nono terlalu berpaku dan menjadikan goalsnya sebagai syarat untuk bahagia. Berbanding kebalik dengan Yesa, teman aku. Dia selalu terlihat bahagia. Wajahnya selalu cerah. Walaupun si Yesa hanya seorang resepsionis, tapi si Yesa juga sama-sama mempunyai beberapa franchise. Karena kita memang suka investasi. Ketika aku tanya si Yesa, "Kenapa sih kok kamu selalu terlihat ceria?" Yesa dengan simpel menjawab, "Aku selalu berterima kasih." Aku bingung dong dan aku nanya lagi, "Berterima kasih gimana maksudnya?" Lalu Yesa menjelaskan ke aku dan ke Nono kalau dia selalu berterima kasih kepada siapapun. Baik itu ke orang lain atau ke benda sekalipun. Misalnya sekarang ini, aku berterima kasih kepada Tuhan karena aku masih bisa bernafas. Masih bisa menghirup udara segar. Karena aku sadar kalau 10 menit sampai 15 menit aja kita tanpa oksigen, kita pasti sudah gak ada di dunia ini. Aku berterima kasih kepada segelas air. Walaupun simpel dan murah, kalau tanpa air bersih, aku pun bakal gak masih di dunia ini. Aku berterima kasih selalu kepada orang-orang terdekat aku, terutama orang tua. Karena aku gak mau menyesal nanti ketika mereka sudah pergi untuk selamanya. Selalu berterima kasih dan bersyukur dengan apa yang kita sudah punya adalah kunci dari kebahagiaan. Mungkin tujuan hidup orang-orang adalah dengan mempunyai rumah yang bagus, mobil yang mewah. Aku pun demikian. Akan tetapi aku menikmati setiap prosesnya. Berterima kasih terhadap apapun yang aku punya.
Jadi aku bisa bahagia dari sekarang. Gak perlu nunggu sampai punya rumah dan mobil mewah. Karena aku sadar, ketika nanti aku sampai di titik sana, pasti akan ada goals-goals baru. Kalau prinsip hidup seperti itu, kapan bahagianya? Maka dari itu, berterima kasih akan setiap prosesnya. Tidak hanya berterima kasih kepada orang yang membuat kita bahagia, akan tetapi orang yang mendengarnya pun akan ikut bahagia secara tidak langsung. Seperti contohnya ketika aku membeli secangkir kopi, si pelayan kafe bilang terima kasih kepadaku dengan senyuman yang hangat. Aku pun merasa diapresiasi. Secara nggak langsung, aku akan balik terus-menerus ke kafe ini untuk membeli kopi. Walaupun di dekat rumah aku juga ada kafe untuk membeli kopi, tapi pelayannya nggak ramah. Akan tetapi aku memilih yang lebih jauh, nggak apa-apa. Segitu kerasnya kan dampak dari kata terima kasih. Bisa mendatangkan rezeki. Mulai dari sekarang, yuk jangan lupa berterima kasih kepada siapapun. Bersyukur akan apa yang telah kita miliki. Semoga cerita simpel dari Yesa ini ada khasiatnya buat kalian ya. Ya elah, udah kayak jamu aja ada khasiatnya. Terima kasih ya karena sudah dengerin sampai detik ini. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya tentang investasi maupun tentang self improvement lainnya agar kita selalu bahagia. Pokoknya best for you.